Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qali amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa menyampaikan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik dan saat ini Dia yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita dan alam ini senantiasa melimpahkan berbagai anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul bersaudara mengkaji berbagai macam tema yang insyaallah akan memperbaiki diri kita dan untuk mencapai makam ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita kaji dan kita diskusikan, dan juga apa-apa yang akan kita pelajari dan kita diskusikan betul-betul dapat bermanfaat buat kita semua dan kita mampu memanfaatkannya dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini insya-Allah. Tema berikutnya yang insya-Allah kita akan diskusikan pada malam ini adalah satu tema yang cukup penting dan cukup berat, yaitu masalah khusyuk. Karena tema khusyuk ini melibatkan semua pengetahuan yang penting, yaitu masalah akidah, ma'rifatullah, masalah fikih, akhlak, masalah batin, hati, dan lain sebagainya. Dan tentu dengan keterbatasan yang ada pada saya berusaha membahasnya semampu mungkin dan semoga ini bermanfaat besar buat saya pribadi, buat keluarga dan buat kita semua insyaallah. Karena masalah khusyuk ini jangankan kita atau saya pribadi, para ulama sendiri merasa keberatan membahas masalah khusyuk. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengklaim dirinya telah mencapai khusyuk. Karena itu para maraji kita, para ulama kita, ulama Syiah Imamiyah yang besar-besar ketika ditanya tentang khusyuk, ini persoalan yang berat, masalah yang besar dan mendalam. Karena itu mari kita curahkan perhatian kita sepenuh hati dengan sepenuh wujud kita untuk memahami paling tidak konsep khusyuk dalam ajaran Syiah Imamiyah ini dalam Islam. Ini kajian yang mendalam dan luas, meliputi beberapa subtema atau subjudul. Untuk malam ini saya siapkan dua tema. Kalau mungkin nanti waktunya sempit ya hanya satu tema. Kalau waktunya luas saya akan bacakan dua tema insyaallah. Dan tema yang lainnya akan menyusul pada kajian-kajian tiap malam Ahad atau malam Minggu yang akan datang insyaallah. Jadi sekali bahwa kajian ini cukup berat buat saya pribadi
Nah, ini juga memicu sebagai motivasi buat saya untuk bisa menambah kekhusyuan dalam kehidupan. Bukan saja khusyuk dalam sholat, tapi khusyuk dalam semua ibadah, khusyuk dalam semua gerakan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu diberikan khusyuk. Karena itu ini kajian cukup penting, cukup berat, dan perlu kita memahaminya secara bertahap dan perlahan-lahan insyaallah. Tema pertama tentang khusyuk, tentang definisinya dan bagaimana meraihnya. Nanti kemudian tentang perbedaan khusyuk dan khudu, dan juga hal yang berikutnya insyaallah. Jadi antum tidak usah tergesa-gesa untuk bertanya yang belum dibahas. Kita akan bahas insyaallah secara detail pada kajian-kajian yang akan datang. Untuk itu seperti biasanya kita akan bacakan teks ini perlahan-lahan, antum pahami baik-baik, dan saya akan jelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan insyaallah. Kita mohon bantuan Imam Zaman ajalallahu rajah syarif, semoga beliau senantiasa memperhatikan kita, membimbing kita, dan menuntun kita untuk bisa mencapai derajat lebih tinggi daripada keilmuan, ilmu iman, takwa, dan khusyuk insyaallah secara bertahap. Kalau kita sungguh-sungguh, kita serius dalam berbagai hal, pasti Imam Jamin akan membantu kita sejauh kita memiliki potensi untuk dibantu insyaallah. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk, definisi dan cara meraihnya. Pendahuluan. Khusyuk adalah merupakan salah satu konsep kunci dalam spiritualitas Islam. Nah, jadi hal yang sifatnya ma'nawiyah, yang ruhaniyah, yang batiniyah, itu kuncinya di khusyuk. Semua ibadah, semua hal yang sifatnya ruhaniyah, kayak sholat, doa, dan seterusnya, ziarah, ketika tidak ada khusyuk maka tidak akan ada nilainya. Jadi khusyuk merupakan salah satu konsep kunci, konsep yang mendasar, konsep yang penting dalam masalah spiritualitas Islam, khususnya dalam ibadah sholat, ibadah yang paling tinggi. Tidak ada ibadah apapun yang menyamai atau mengungguli ibadah sholat. Itu masalah khusyuk ini digandingkan oleh Allah dengan masalah sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat umarat masalah kekhusyuan. Al-Quran Al-Karim menjadikan khusyuk sebagai ciri utama orang-orang yang beriman, yang beruntung. Itu disinggung dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Dan para ulama, baik dalam tafsir, dalam ilmu fikih, dalam ilmu akhlak, maupun dalam filsafat dan irfan, memandang bahwa khusyuk itu sebagai ruhnya ibadah, bukan sekadar pelengkap lahiriah. Jadi khusyuk adalah ruhnya ibadah. Nah, ketika ruhnya ibadah tidak ada khusyuk dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam berziarah, dalam berdoa, dalam kehidupan, maka tidak akan bernilai. Karena khusyuk ini akan melahirkan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Jadi sangat mahal masalah khusyuk ini dan tidak mudah untuk meraihnya. Pertama, tentang definisi khusyuk. Dalam kajian ilmiah, setiap pengetahuan itu dan setiap istilah yang sangat perlu kita pahami adalah definisinya dulu, ta'rifnya dulu. Ketika definisi sudah kita pahami, maka ini sebagai kunci untuk memahami hal-hal yang cabangnya yang berikutnya insyaallah. Karena itu istilah khusyuk ini dalam Islam istilah yang penting untuk kita pahami. Apa definisi khusyuk? Secara etimologis, secara bahasa, kata khusyuk itu berasal dari akar kata khasya'a. Khasya'a yakhsya'u, yang bermakna tunduk, merendah, tenang, dan diam setelah sebelumnya bergerak atau bergolak. Ini makna khusyuk secara bahasa, itu tunduk,
orang yang tunduk, dia merendah, dia tenang, begitu. Itu disebut khusyuk secara bahasa. Dalam bahasa Arab klasik, khusyuk sering digunakan untuk menggambarkan tanah yang rendah, suara yang pelan, atau pandangan yang tertunduk. Jadi kata khusyuk itu bukan hanya digunakan untuk manusia, bahkan untuk setiap suara, untuk benda-benda mati juga bisa menggunakan kata khusyuk. Karena itu sangat luas, luar biasa. Karena dalam Quran batu sendiri bisa khusyuk. Batu bisa khusyuk, luar biasa. Bagaimana? Kita akan bahas nanti pada kajiannya akan datang insya Allah. Jadi secara bahasa, khusyuk berarti tunduk, merendah, tenang, dan dia diam setelah sebelumnya bergerak. Sekarang definisi khusyuk dalam istilah Islam, dalam fikih, dalam akidah dan lain sebagainya. Di dalam terminologi syariat atau syar'i dan spiritual, ulama fikih mendefinisikan khusyuk sebagai kehadiran hati dan ketenangan anggota tubuh dalam ibadah. Ini khusyuk dalam istilah syariat atau dalam hal spiritual, yaitu ketika hatinya itu hadir, menghadirkan Allah yang Maha Kuasa, tidak punya pikiran yang lain. Kemudian anggota badan semuanya tenang dalam beribadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam berdoa, berziarah, dalam zikir. Ketika hatinya menghadirkan keagungan Allah dengan ma'rifah, kemudian anggota badan tenang, itu namanya khusyuk dalam beribadah. Ulama akhlak dan tasawuf memaknainya sebagai tunduknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya itu tunduk, hatinya merendah, merasa miskin, merasa enggak punya apa-apa, merasa rendah. Itu termasuk kekhusyuan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain nggak tahu karena hati, ya. Bisa saja badannya bergerak, bisa saja di mobil, bawa mobil, bisa saja di motor, di sepeda, naik motor, bisa saja sedang bekerja, badannya bergerak, anggota badannya bergerak, tapi hatinya khusyuk. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ini dalam akhlak dan tasawuf atau irfan, kita semua dituntut untuk khusyuk hati kita dalam semua keadaan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri harus khusyuk. Ini kan cukup berat, ya. Itu mana khusyuk dalam istilah syariat. Disertai kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kefakiran diri. Jadi kalau diri kita masih merasa mampu, kita merasa kaya, kita merasa memiliki sesuatu, kita merasa ada secara mandiri, ya, kita kepada Allah, kita namanya belum khusyuk. Karena khusyuk itu kita merasa fakir, kita merasa nggak punya apa-apa, kita ini nol besar, kita ini kosong besar. Yang ada hanyalah Allah, kekayaan Allah, keagungan Allah, bantuan Allah, dan yang ada adalah la haula wala quwata illa billah. Itu namanya khusyuk. Khusyuk dalam syariat, dalam pandangan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Sementara ulama hikmah, yaitu ulama filsafat Islam, melihat bahwa khusyuk itu sebagai kondisi eksistensial jiwa ketika seluruh perhatian terfokus pada realitas tertinggi, pada al-haq, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tinggi lagi. Jadi pengetahuan khusyuk itu pun bergradasi. Beda antara pengetahuan khusyuk dalam fikih dan dalam akhlak serta dalam irfan. Yang paling berat dalam filsafat dan irfan, dalam hikmah. Karena khusyuk itu merupakan kondisi eksistensial, kondisi seluruh wujud kita, seluruh jiwa kita. Dan seluruh wujud kita fokuskan perhatian kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin ini terjadi tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kosong. Ya, ketika tidak ada objeknya, tidak mungkin terjadi khusyuk. Nanti ada hubungan erat antara khusyuk dengan ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas secara global lebih dulu. Dengan demikian, khusyuk itu
bukan sekadar sikap lahiriah, badannya tenang, tangannya tidak bergerak, tidak kemana-mana, matanya menunduk, ya semua badannya diam, bukan sekedar itu nanti khudu namanya. Tetapi dia adalah keadaan batin kita, hati kita, wujud diri kita, eksistensi kita, ya, sebagai seorang hamba yang memancar ke bagian lahirianya. Jadi khusyuk timbul, memancar, bersinar dari dalam, dari batin, dari hati, yang ada ma'rifatullahnya, yang ada tazkiyatun nafsnya, yang ada ketakwaannya di hati kita, memancar keluar, kelihatan dari wajahnya, dari bicaranya, dari gerakannya, dari semuanya. Itu tanda-tanda lahiriah yang terpancar dari sikap bagian dalamnya. Seperti hanya ucapan juga, ucapan sebenarnya itu luapan dari batin kita, dari hati kita, yang dengan ilmu kita. Hanya seseorang berbicara itu akan menampakkan bagian batinnya, bagian ilmu pengetahuannya. Sejauh mana pembicaraannya, maka akan diketahui pengetahuannya di hatinya sejauh mana. Innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu la fil fuadi dalila. Ya, kalam itu pada dasarnya dari hati. Lisan dijadikan sebagai dalil, sebagai tanda untuk menunjukkan kedalaman hati seseorang. Itu tentang definisi khusyuk. Yang kedua, khusyuk dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ingat ya, tentang definisi khusyuk itu kita bahas itu ketundukan, baik lahiriah maupun batiniah. Yang kedua, khusyuk dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran sangat menekankan khusyuk sebagai sifat fundamental orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflaha, sangat beruntung, sungguh beruntung, pasti beruntung. Siapa? Al-mu'minun, orang yang beriman. Apalagi yang berwilayah, beruntung. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Nah, salat khusyuk ini yang bagaimana? Ini perlu kita bahas. Bukan sekedar diam, tenang, menunduk. Itu bukan khusyuk, itu khudu namanya. Atau itu tanda khusyuk. Khusyuk itu berkaitan dengan masalah ma'rifatullah. Nanti fikihnya terbawa, akidahnya, ma'rifatnya terbawa, akhlaknya juga terbawa. Bagaimana dia cara makannya, minumannya, yang haram, yang halal, syubhat juga terbawa. Jadi mengaitkan semua gerakan kehidupan kita sehingga sholat bisa khusyuk. Itulah orang beriman yang berbahagia ketika sholatnya khusyuk, karena sholatnya melibatkan semua pengetahuan dari akidah, filsafat, irfan, fikih dan seterusnya. Nah, ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ini menunjukkan bahwa keberuntungan spiritual itu al-falah, aflaha, itu dikaitkan langsung dengan kualitas khusyuk dalam sholat, bukan semata-mata sebagai pelaksanaan lahiriah saja. Ayat lainnya juga menyebutkan tentang masalah khusyuk seperti dalam surat yang lain, ya. Surat Thaha ayat 108 109. Allah berfirman, "Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khasha'atil aswatu." Ada kata khasha'at, khusyuk. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, manusia semuanya mengikuti penyeru ilahi dengan tidak memiliki kemampuan untuk menentang sama sekali. Hari kiamat, hari kerajaan Allah, Malik Yamidin, siapapun gak bisa menentang. Seorang raja yang sangat kaya raya, sangat tinggi derajatnya, dari kiamat tunduk menunduk dan merendahlah semua suara. Wa khasha'atil aswatu, semua suara khusyuk, semua suara merendah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Ar-Rahman. Dan kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja, illa hamsa. Ya, jadi nggak ada yang bisa dari sana. Semuanya terdiam,
semuanya takut pada Allah, semuanya adalah menggenggaman Allah, semuanya adalah pada di bawah Maliki Yaumiddin. Nah, pada hari itu yauma idzal la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak berguna lagi syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah yang Maha Pengasih telah beri izin kepadanya dan meridhai perkataannya. Jadi hanya orang tertentu yang diberikan wewenang untuk berikan syafaat. Rasulullah, para imam Syiah Ahlul Bait, dan orang-orang yang suci. Dan kita sangat beruntung sekali kita berwilayah, sehingga potensi kita untuk menerima syafaat dari kiamat nanti sangat besar sekali. Jangankan di hari kiamat nanti, di alam barzah setelah kematian kita punya potensi dapat syafaat. Jangankan di alam barzah setelah kematian, menjelang kematian dulu kita akan bersyafaat karena kita berwilayah. Itu fungsi wilayah, manfaat wilayah. Jangankan menjelang kematian, sekarang ini pun kalau kita paham, kita selalu bersyafaat dari imam ma'sum, dari imam zaman. Nah, kalau enggak, apa fungsi imam zaman? Apa artinya? Karena fungsi dan guna imam zaman membantu kita, menolong kita, membimbing kita, dan memberikan syafaat dari kita. Itu pentingnya berwilayah. Di sini mahalnya masalah wilayah kalau kita pahami dengan baik. Nah, kata khusyuk di sini, wa khasyatil aswatul rahman, itu menunjukkan ketundukan total. Jadi ketundukan yang paripurna. Bahkan pada level suara dan eksistensi makhluk semuanya khusyuk. Ya, itu puncaknya khusyuk pada hari kiamat nanti. Seperti misalnya kalau saya umpamakan ketika kita masyarakat berada di hadapan seorang raja, seperti masyarakat Iran, ya, berada di hadapan rahbar, nggak ada yang bicara, khusyuk, tenang. Bahkan yang berbisik pun hampir nggak ada. Itu baru di dunia, itu baru di hadapan rahbar. Ya, pada Imam Khomeini luar biasa. Dan sampai para pelopor kekufuran, kaum musyrikin, Gorbachev dan yang lainnya menghadapi Imam Khomeini, itu diam, itu gemetar, luar biasa kali manusia. Nah, bagaimana dari kiamat menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Semuanya khusyuk. Itu khusyuk dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang ketiga, khusyuk dalam sholat. Nah, kita masuk kepada khusyuk dalam sholat secara bertahap, perlahan-lahan insyaallah. Lagi ini kajian cukup berat sekali. Ya, kita kaji perlahan-lahan insyaallah. Khusyuk dalam sholat yang pertama adalah masalah kedudukan khusyuk dalam sholat. Perhatikan, makanatul khusyuk fi sholat, kedudukan dan peranan khusyuk dalam sholat. Sholat tanpa khusyuk secara fikih tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Kita kan sholat nggak pernah khusyuk, pikiran kemana-mana, ya. Jadi kalau mau hujan ingat jemuran, ingat sesuatu yang di luar. Ketika perut kosong ingat makanan, macam-macam pikiran kita itu. Membeli barang ingat terus. Kita sholat nggak pernah khusyuk. Kalau syarat rukunnya terpenuhi ya sah, walaupun kita nggak khusyuk dalam sholat kita. Namun secara rohani sholat semacam itu, yaitu yang tidak memiliki khusyuk, tidak akan memiliki nilai dan pengaruh. Tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya, hanya sebatas membebaskan pelakunya dari beban taklif. Ya. Jadi sholat kita kebanyakan ini hanya membebaskan tugas dan taklif kita dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada manfaatnya. Sholat kita belum tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena kita belum khusyuk. Kenapa belum khusyuk? Ya, karena kita belum mengkaji akidah. Karena kita belum ma'rifatul yang baik. Karena fikihnya kita masih jauh dari kebenaran dan hati kita masih penuh dengan kotoran, jauh dari khusyuk. Tapi insya Allah setelah kita sah dan kita bebas dari taklif. Nah, para ulama menyatakan, bahkan terdapat dalam riwayat bahwa sholat adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya setiap orang yang beriman. Ya, sholat mi'rajnya orang beriman. Apa artinya? Ketika orang beriman, dia sholat, hatinya terbang, hatinya naik, hatinya ke makam spiritual. Kita enggak, kita sholat, pikiran kita di bumi. Pikiran kita di pasar, di toko, di makanan, di restoran, di benda-benda, di benda yang diharapkan, yang dibeli, di uang, di materi. Itu kita, sholat kita. Sholat kita malah di bawah lumpur, bukan mi'raj. Nah, orang yang beriman, mi'rajul mu'min, itu adalah sholat
Ketika sholatnya khusyuk dengan ma'rifat, dengan berbagai macam syarat dan rukunnya. Kita belum sampai ke sana. Kita berusaha untuk mengkaji, mencapainya insya Allah perlahan-lahan. Dan khusyuk adalah kendaraan mi'raj tersebut. Jadi kalau sholat mi'rajul mu'min, maka khusyuknya adalah kendaraannya. Jadi mana mungkin kita sholat kita mi'raj selama kita enggak khusyuk, selama kita belum ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa khusyuk, salat berubah dari perjumpaan menjadi sekadar rutinitas. Jadi salat kita rutinitas. Tadi kita sudah maghrib isya, besok subuh, habis subuh nanti zuhur asar, nanti maghrib isya, nanti subuh, begitu tiap hari sampai hari kita menjalankan rutinitas. Sebagaimana kita makan tiap hari, pagi, sore, siang, malam, kita minum pagi, siang, malam, kita olahraga, kita bekerja, kita segala macam rutinitas, maka sholat kita bagian dari rutinitas karena tidak meningkatkan spiritualitas kita. Ini sangat disayangkan. Termasuk saya pribadi sangat sulit sekali. Kita semua seperti itu. Kita berjalan bersama-sama untuk mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, insya Allah bersama-sama. Yang kedua adalah masalah khusyuk dalam sholat. Dimensi khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat mencakup beberapa dimensi. Satu, khusyuk hati. Jadi ada khusyuk hati, ada khusyuk akal, ada khusyuk anggota tubuh. Ini dalam sholat. Maka cukup berat saya katakan mencapai khusyuk itu. Kita baca khusyuk dalam hati. Kita sudah mencapainya belum? Apa khusyuk dalam hati? Khusyuk hati adalah kesadaran akan kehadiran Allah. Ini sangat berat. Ketika Allah belum hadir di hati kita, dan apa makna hadirnya Allah kita belum paham, ya kita belum ada khusyuk. Berarti kita belum mencapai khusyuk dalam hati. Kita belum ada kesadaran tentang hudurnya Allah dalam hati kita, atau kehadiran Allah, ya, keagungannya, kebesarannya dalam hati, ruh dan jiwa kita. Ini perlu tazkiyatun nafs. Artinya selama saya pribadi, selama siapapun belum melangkah untuk melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari berbagai kotoran, maka mustahil akan mencapai khusyuk hati. Jadi khusyuk hati baru dapat diperoleh ketika seseorang itu, ketika kita melangkah untuk melaksanakan tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs? Itu membersihkan, mengosongkan hati kita dari berbagai sifat buruk. Ya, sifat buruk kepada Allah, kita sujud pada Allah, akhirnya kita rendah. Ini bagian daripada tazkiyatun nafs. Ini sangat berat, sehingga sampai pada tingkatan kemusyrikan kalau hatinya enggak bersih. Perlu dibersihkan dengan berbagai macam kajian akidah sehingga tidak ada riya. Ya, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersih dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk, adanya takabur, adanya ego, adanya hasud, adanya riya, adanya ujub, macam-macam penyakit hati ini dibersihkan. Ketika tidak, kita belum melangkah kepada tazkiyatun nafs. Ya. Terus juga yang mengotori hati kita adalah adanya suudzon kepada Allah. Berat sekali. Terkadang orang bisa jadi dengan akidahnya bisa suudzon kepada Allah, karena belajar akidah sudah lengkap, tapi belum tentu selama suudzon kepada sesama manusia, kepada makhluknya, kepada sesama teman dan ikhwan. Sangat berat sekali. Kalau suudzon Pak Abdul bisa bebas dengan mengkaji akidah yang benar, dengan ma'rifat yang benar, insya Allah suudzon pada Allah tidak ada. Yang ada adalah husnudzon. Ini pun sangat sulit. Maka untuk mencapai tingkatan husnudzon kepada manusia, kepada sesama kita juga sangat sulit sekali. Jadi husnudzon harus kepada Allah kita tingkatkan. Kita bersihkan suudzon di hati kita pada Allah, juga kita bersihkan suudzon kepada sesama kita, sehingga kita mencapai husnudzon kepada Allah dulu dengan ma'rifat Allah, dan husnudzon kepada sesama kita. Ini akan mencapai kebahagiaan. Ini saja kalau kita capai, yaitu husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada manusia, pada sesama, sudah mencapai kebahagiaan, akan terasa. Baru ini, belum apa-apanya, belum lagi yang lain. Karena kalau tidak ada husnudzon, ya ada suudzon tentunya.
Ketika khusyuk yang ada akan buruk sangka pada Allah, akan nanti menghitamkan takdir Allah di hati kami hitamkan. Padahal kausalitasnya, sebab akibatnya kita yang melakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsan fala. Kalau kamu berbuat baik ya kebaikan balik pada kamu. Kalau kamu berbuat buruk ya kembali pada kamu juga. Datangnya bencana, datangnya banjir, datangnya keburukan, karena ulah kita sendiri. Ada yang kolektif, ada yang pribadi, ada yang jama'i, macam-macam. Ya, itu perlu pengkajian. Jadi khusyuk hati adalah kesadaran akan hudurnya Allah, hadirnya keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hati kita. Ini perlu tazkiyatun nafs. Juga perlu tentang makna hudurullah, hadir Allah dalam hati kita, itu pemaknanya. Ya. Karena kehadiran Allah itu bukan kehadiran materi. Kalau kehadiran, misalnya kehadiran orang tua kita di hati kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, kita ingat-ingat di hati kita, kita rindu, kita membayangkan orang tua kita, itu hadirnya orang tua kita di hati kita. Itu materi. Kita ingin beli mobil, ingin beli rumah, sampai dia mobil itu, rumah itu, atau sesuatu benda itu hadir di benak kita, di hati kita, sampai terbawa mimpi. Itu hadirnya benda di hati kita karena kita ingin mencapainya. Tapi hudurullah, hadir Allah bukan materi, bukan hadirnya bisa kita capai, bisa kita gambarkan, bukan secara visual, tapi kita merasakan keagungannya. Itu tidak mungkin bisa capai kecuali dengan ma'rifatullah yang benar, ya insyaallah. Kemudian yang kedua, khusyuk akal. Apa itu khusyuk akal? Khusyuk akal adalah fokus, ini pikiran kita, akal kita fokus pada makna bacaan yang kita baca dalam sholat dan pada gerakan-gerakan. Ini pun perlu ma'rifatullah juga. Karena mana mungkin kita bisa paham bacaan kita baca dari bismillahnya. Dari bismi sudah perlu paham. Allahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah perlu paham. Lillahi perlu paham. Alhamdulillah perlu paham. Rabbi perlu paham. Alamin, terus begitu kata per kata. Karena berkata perlu kita pahami sehingga terangkai semuanya dalam Al-Fatihah dari Bismillah sampai Al-Dhalin kita pahami. Nah, kita pahami maknanya, maksudnya, baru kita akan khusyuk akal kita. Mustahil kita ini, saya juga bisa khusyuk akal saya, akal kita kalau nggak paham bacaan sholat. Kita bacanya kemana, akal kita kemana? Kenapa akal kemana-mana? Karena yang dibaca ini nggak dipaham. Kita baca doa Qumel, baca doa Jausan Kabir, baca doa macam-macam banyak. Khususnya lahiriah, khususnya ingat hutang, khususnya ingat sesuatu yang ingin capai, khususnya ingin sembuh penyakit. Kita lupa khusyuk akan kebesaran Allah. Jadi akal kita nggak terisi dengan kebesaran Allah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu apa yang kita baca. Jadi untuk mencapai khusyuk akal itu bagaimana? Ya kita pahami sholat maknanya. Penting makna sholat ini paling mendasar. Perlunya bahasa Arab untuk memahami makna sholat. Nanti memahami makna subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil azim bihamdi, makna sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya kita pahami tentang bacaan-bacaan sholat. Ini pun tidak mudah. Ini pun perlu pengkajian seumur hidup. Perlu pengkajian seumur hidup untuk bisa khusyuk akal kita. Sangat berat sekali. Yang ketiga, khusyuk anggota tubuh. Ini ringan insyaallah. Apa itu khusyuk anggota tubuh? Yaitu khudu, itu ketenangan gerak, tidak gelisah. Ini perlunya mengatur makanan dan istirahat. Ya. Jadi supaya anggota kita di tubuh kita tenang, ya, kita enggak gerak mari, mata enggak jelalatan. Ini perlu mengatur makanan. Karena kalau makanan penuh dalam perut kita, ya sangat sulit. Sangat sulit, nanti adalah gerakannya macam-macam, matanya jelalatan, sampai kepikiran nantinya. Walaupun di tingkat yang paling rendah, tapi kalau kita nggak latihan, sangat sulit. Karena pada kondisi sangat kenyang, sulit untuk sudah bisa khusyuk. Kondisi sangat lapar juga gelisah juga, walaupun gelisahnya tertahan. Ya, yang paling nampak adalah, yang paling nampak ini jelas, ya, ketika kita sholat terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena perut lapar. Ya jangan sudah disediakan. Ya udah nggak khusyuk. Namanya nggak khusyuk anggota tubuhnya kalau begitu. Ya, kita sudah lapar. Atau sangat kenyang sekali, nanti nahan buang air, juga nggak khusyuk anggota tubuhnya. Sholatnya buru-buru.
Seperti orang sholat di bandara mau ketinggalan pesawat, bagaimana sholatnya? Ya, atau mau ketinggalan kereta, bagaimana sholatnya? Yang buru-buru, yang wajib saja. Jadi khusus sudah ketinggalan. Atau salat subuh kesiangan, bagaimana? Nggak mungkin kamar mandi, wudunya di tempat. Untuk kita wudu tempat, ya kita bisa wudu tempat karena kita bisa wudu dengan air sedikit. Jadi nggak perlu lagi, bisa cepat. Ya, misalnya suruh terbit matahari tidak jam 6, kita mau jam kurang 10 menit. Ya buru-buru, itu nggak mungkin bisa mencapai khusyuk tubuh. Kalau khusyuk tubuh saja nggak bisa, bagaimana khusyuk akal? Baru khusyuk hati. Ini tiga tingkatan khusyuk yang perlu kita pahami, dan insya Allah kita pahami dengan baik dan kita bisa menerapkannya secara bertahap dan perlahan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dimensi khusyuk ini saling terkait dan saling menguatkan satu sama lainnya. Keempat, gradasi khusyuk. Jadi khusyuk itu bergradasi. Khusyuk bukan satu kesatuan, satu enggak, gradasi khusyuk itu. Seperti sinar. Ini sinar di hadapan kita ini gradasi. Dari yang sangat terang yang dekat dengan bohlamnya itu sampai terus yang kejauhan sampai redup, sampai gelap. Namanya gradasi sinar. Itu masih nampak. Tapi gradasi khusyuk, gradasi takwa, gradasi ilmu pengetahuan, ini nggak nampak, tapi dia bergradasi. Jadi misalnya ketika kita ini semuanya sholat bareng dengan ulama, dengan barja, atau kita sholat bareng dengan imam ma'sum sekalipun, ya sama lahirianya. Para ulama, Maraji, Syekh Bejat, Imam Khomeini, Rahbar, Imam Ma'sum, sama ya ruku, ya sujud, ya takbir sama. Tapi gradasi khusyuk bersama? Mustahil. Mereka di mana, kita di mana. Mereka di langit, kita di lumpur. Gradasinya begitu. Itu khusyuk bergradasi. Satu, prinsip gradasi khusyuk. Mayoritas ulama sepakat bahwa khusyuk tidak bersifat hitam putih. Bukan apa adanya, bukan simpel. Melainkan bertingkat-tingkat dan bergradasi. Jadi bertingkat-tingkat juga dan bergradasi juga. Ada dua di sini. Di samping khusyuk bertingkat-tingkat juga bergradasi. Kenapa? Karena berkaitan masalah ilmunya, ketakwaannya, wawasannya, tazkiyatun nafsnya. Ada khusyuk tingkat SD, khusyuk tingkat SMP, khusyuk tingkat SMA, khusyuk tingkatan universitas, khusyuk tingkatan marja, khusyuk tingkatan imam ma'sum. Ini tingkat-tingkat juga bergradasi sesuai dengan tingkatan kesempurnaan jiwa. Dan kesempurnaan jiwa itu sesuai dengan tingkatan ilmu, tingkatan iman, tingkatan takwa dan kebersihan hati atau tazkiyatun nafs. Dua, tingkatan khusyuk. Secara umum khusyuk dapat dipetakan menjadi beberapa tingkat. Pertama, khusyuk lahiriah atau khudu' namanya. Apa khudu' itu? Khusyuk lahiriah itu anggota tubuhnya tenang. Tenangnya anggota tubuh, enggak bergerak, enggak jelalatan matanya. Tidak banyak bergerak untuk sholat saja, kecuali diperlukan. Tapi nanti berbeda kalau imam ma'sum yang bergerak, karena geraknya imam ma'sum tidak menafikan khusyuk. Kayak Imam Malik ketika ruku memberikan cincinnya, apa menafikan khusyuk? Tidak. Itu sudah tingkatan tertentu, bukan khusyuk kita, beda ya. Biasanya dimiliki oleh pemula, ini masa ketenangan anggota. Kedua, khusyuk kesadaran makna, itu memahami bacaan sholat, menyadari dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, khusyuk hati. Hati tenggelam dalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memahami ma'rifatullah dengan benar. Lalai dari selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun setelah memahami nilai ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Empat, khusyuk eksistensial, itu fana parsial. Ini sudah berat. Nah, kita belum sampai ke sini. Ya. Apa khusyuk eksistensial? Yaitu tidak menyadari diri sebagai subjek terpisah, memahami wujud rabit. Yang pernah saya bahas bahwa kita ada wujud rabit, ada wujud mustakil. Sini saya bahas, insya Allah masih ingat bagi yang sudah mendengar, bahwa kita ini bukan wujud mustakil, bukan wujud mandiri. Yang wujud mustakil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini wujud rabit. Wujud kita tidak mustakil, wujud kita enggak pernah terpisah dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita selalu bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kita merujuk, ya kita meminta.
Sehingga namanya wujud rabit ini sekejap pun, sedetik pun tidak terpisah dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah selalu bercucur pada kita. Ya. Baik paling enggak rahmat rahmaniyahnya, kalau bisa rahmat rahimiyahnya. Jadi rahmat rahmaniyah itu enggak pernah lepas hatta kepada orang yang kafir, yang musyrik pada semua makhluk Allah. Tapi kita punya dua rahmat yang enggak lepas dari kita, dari Allah. Itu rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah yang sudah pernah saya bahas panjang lebar. Ini masalah khusyuk eksistensial sangat berat. Yang hadir hanyalah Allah dalam ibadah itu sendiri. Ini berat sekali, ya. Kita yang hadir hari kita bukan Allah. Selain Allah hadir di hari kita ketika kita sholat. Nah, para arif billah, para Oropa, Imam Qani, lagi para Imam Ma'sum, Rahbar, Syekh dan seterusnya, ya, menyebut tingkatan terakhir ini sebagai khusyuk para wali. Ya. 5 faktor penghalang dan pendukung khusyuk. Penghalang khusyuk, keterikatan berlebihan pada dunia, pada materi. Nah, semakin orang ta'alluq, terikat pada materi, pada dunia, pada uang, pada pakaian, pada makanan, pada apa saja materi, hatinya condong begitu, dihitung-hitung terus uangnya, diingat terus, takut hilang, nggak mau dimanfaatkan, nggak mau diinfakkan, ya. Kalau disimpan untuk tujuan mulia nggak apa-apa. Ini ta'alluq itu cinta artinya, ini takut, artinya pelit, artinya bakhil. Itu penghalang khusyuk berat. Nah, kita lihat dari kita di hati kita. Nah, kita masih ta'alluq berat tidak dengan materi, mobil mewah, gedung bagus, pakaian indah, macam-macam. Kalau masih ada, kita masih cinta sekali, kita sayang, takut, kita masih menyikirkan cinta pada Allah, berarti kita masih ta'alluq dengan dunia dan tidak akan sampai khusyuk ke dalam hati kita ketika itu. Kemudian dosa dan maksiat. Selama orang masih berbuat dosa, masih maksiat, ya. Dosa dalam pengertian syariat, maksiat dalam pengertian syariat, bukan dosa maksiat penilaian orang. Karena bisa jadi kita dinilai maksiat, kita musyrik menurut penilaian orang-orang Wahabi. Enggak, ini dosa maksiat dalam penilaian syariat yang benar. Selama maksiat, dosa, maka tidak akan mencapai khusyuan. Ketidaktahuan makna bacaan sholat, nah, ketika nggak tahu mengamalkan khusyuk. Tergesa-gesa dalam ibadah. Karena itu, ketika kita mau sholat, ketika wudhu pun, wudhu sudah khusyuk. Para Imam Ma'sum ketika wudhu sudah gemetar, sudah pucat mukanya. Itu Imam Ma'sum. Karena ketika wudhunya khusyuk sebagai mukadimah khusyuk dalam sholat. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya juga tidak khusyuk. Jadi kita berusaha nanti insya Allah ketika wudhu jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Wudhu harus khusyuk. Nanti sholatnya pun jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Baca dulu, siap-siap dulu hingga mencapai khusyuan insya Allah. Nah, tergesa-gesa dalam ibadah itu akan menjadi penghalang kekhusyuan. 2, pendukung khusyuk. Ini pendukung khusyuk. Bahkan fondasi khusyuk itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Tadabbur makna salat. Bukan sekedar paham makna salatnya, ada tadabburnya. Beda antara paham makna salat dengan tadabbur. Ya. Misalnya kata Allah. Allah maknanya lafzul jalalah, ya Allah. Gimana tadabburnya? Ini hubungan kita dengan Allah. Man alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu maknanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua puji untuk Allah. Dengan tadabbur bagaimana? Mendalam lagi maknanya. Beda antara makna dengan tadabbur. Untuk sholat, lafadznya, kalimatnya, baca perlu kita tadabbur. Kesucian hati melalui taubat. Jadi taubat dulu. Kita mau sholat istighfar dulu, taubat dulu. Bahkan nanti ada bimbingan kita harus melaksanakan sholat taubat insya Allah. Kemudian persiapan batin sebelum sholat. Gimana persiapannya? Ya kita persiapan untuk membersihkan diri kita dengan taubat, wudhu yang benar. Ya, kita membersihkan kezaliman dari hati kita, dari kita. Kita bersihkan niat yang jahat dari kita. Seperti itu. Itu global masalah khusyuk. Ini masih sub tema yang pertama, sudah waktunya sudah habis ya. Tema berikutnya masih banyak, nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Penutup, khusyuk adalah inti ibadah dan terus sholat. Ia bukan sekedar sikap fisik, tetapi keadaan batin yang hidup, dinamis dan bertingkat, bahkan bergradasi. Semakin dalam ma'rifatullah seseorang kepada Allah, semakin tinggi pula tingkat khusyuknya yang dapat dicapai. Oleh karena itu, perjalanan menuju khusyuk yang sejati seharusnya dan sejatinya adalah perjalanan penyempurnaan jiwa manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajam. Ya, demikianlah kajian masalah khusyuk, sangat global sekali dan baru satu subtema. Masih ada mungkin 4-5 subtema yang lain yang lebih dalam lagi. Kita akan kaji pada kajian berikutnya insyaallah. Semoga juga saya mohon doanya pada antum semuanya, saya pun bisa meningkatkan khusyuk saya dalam sholat insyaallah. Kita saling membantu, saling mendoakan dan saling menegur insyaallah. Kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin dipercepat karena saya akan menyampaikan tentang program kita di bulan puasa, kemudian tentang kajian fikih puasa, dan juga tentang masalah meditasi zikir tauhid kita akan bahas insyaallah 3 hari ini. Ya, silakan Ustaz Jihad membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan tambahannya insyaallah. Ya, silakan Ustaz.